siap itu ditemenin sama dokter Oktri juga. Takut awkward kalau keluar nggak pede Iya. gitu. Karena kan aku kan ya kalian tahu sendiri lah, mungkin pemirsa di rumah juga udah tahu aku tuh orangnya kayak gimana, cuek gitu ya, maksudnya penampilan. Jadi hari ini ada launching OMDC Playground di Fatmawati. Ini adalah Dr. Oktri, ini adalah pemilik founder dari OMDC dan sekarang membuat OMDC Playground dan berpartner sama aku. Jadi ini jadi bisnis kita berdua juga, dan alhamdulillah tadi selain ada launching OMDC Playground, ada juga launching OMDC Happiness ya. Itu kayak produk-produk makanan kayak permen, coklat, ada ice cream, biskuit gitu, dan gulanya tuh udah diatur sama dokter gizi juga. Ya, jadi bebas kalori. Jadi aman untuk anak-anak dan dewasa. Tuh, sama tadi dapat surprise ulang tahun dari dokter Oktri, Pak Toto dan teman-teman. Berarti mungkin alasan membuat membuka playground ini apa sih? Alasan membuka playground, kesannya aku yang buka playground. Keren. Sama-sama. Jadi idenya semuanya itu tercetus dari dokter Oktri. Sebenarnya kenapa dok? Alasannya dokter akhirnya membuat playground sebrilian ini. Waduh, iya jadi karena selama ini saya suka sedih melihat orang tua yang membawa anaknya untuk ke fasilitas kesehatan, ke dokter umum, dokter gigi, terus pasti anaknya ada rasa takut atau nggak nyaman kan. Nah, kita ingin merubah rasa takut dan nggak nyaman ini menjadi rasa yang menyenangkan. Nah, apa rasa yang menyenangkan bagi seorang anak? Satu-satunya hanya dengan bermain gitu. Jadi kita mencoba menyatukan antara playground dengan fasilitas kesehatan. Jadi anak-anak serasa sedang datang ke tempat bermain, padahal sebenarnya mereka sedang datang ke fasilitas kesehatan. Oh, jadi mau vaksin, kan anak-anak udah takut duluan kalau mau suntik dari rumah, tapi kita mau ke playground loh gitu, atau mau ke kids dental juga. Anak-anak kalau ke dokter gigi juga takut, tapi aku lihat OMDC itu merubah. Kaget aku, happy banget lihat tuh, happy banget. Jadi merubah pandangan mereka supaya mereka tuh nggak takut. Kamu takut nggak ke dokter gigi? Nggak mau. Terus udah gitu bukan cuma itu aja, juga kan ada kids haircutnya juga, ada baby massage-nya juga. Terus habis itu sama satu lagi ada tadi kids play zone. Kids play zone tuh. Gitu. Kalau misalkan Kak Tia sendiri alasan berpartnernya mungkin kayak misalkan anak-anak kayak seperti tadi udah takut ke dokter gigi, atau misalkan main-main kayak kayak kejadiannya gitu. Apa karena biar nggak main ke sana, biar tempat punya sendiri aja gitu. Gimana? Pastinya punya kelebihan dan kekurangan masing-masing gitu. Aku di sini kenapa berpartner sama Dokter Oktri? Karena sebenarnya kita basicnya sama-sama. Dulu kita sama-sama susah punya anak. Kita sama-sama ngejalanin bayi tabung. Terus sampai akhirnya aku punya anak melalui bayi tabung. Dokter Oktri setelah bayi tabung malah gagal, malah punya anaknya dengan cara yang alami. Kita playdate bareng, terus kemana-mana tuh ke playground gitu-gitu. Jadinya akhirnya tercetuslah dari Dokter Oktri, kayaknya aku mau bikin playground ya gitu. Dia kasih ceritain ide-idenya dia lah gitu. Habis itu ya akhirnya gimana ceritanya kita bisa kayak jadi kita ngeliat anak kita dua-duanya laki-laki, sama-sama aktif. Terus kita mikir gimana ya caranya supaya perkembangan motorik mereka lebih bagus lagi gitu. Daripada kita main-main ke tempat-tempat lain, kenapa nggak kita buka usaha sendiri yang dimana semuanya udah one stop service, one stop happiness, kita buat di satu tempat. Karena sering kalau mau playdate kan kayak teman-teman nanti ya gue mau nganterin anak pijat dulu, atau misalnya mau anak potong rambut dulu, nanti playgroundnya di mana. Nah ini kita satuin semuanya dalam satu tempat. Jadi kalau yang tadi fasilitas kesehatan, nanti ini semacam reward buat mereka. Ketika mereka misalnya vaksinnya pinter, nanti kalau pinter kita langsung main di playground gitu. Kalau misalnya ke dokter giginya nurut, pinter, nanti kita langsung main di playground. Jadi semacam reward buat mereka supaya mereka semangat untuk datang ke fasilitas kesehatan. Dan mungkin launching hari ini pas bertepatan dengan ulang tahun lingkungan hati. Iya, sebenarnya ini hadiah juga ya dari Dokter Oktri buat aku juga gitu. Waktu itu aku bilang kenapa nggak launchingnya pas hari lahir aku aja, Dokter Oktri. Oke, siap. Tapi kan udah deket banget, gak apa-apa. Akhirnya keluarlah kehebatan Dokter Oktri. Ini bikin tempat ini tuh benar-benar singkat banget ya. Singkat banget. Nggak sampai 2 bulan
kita kejar semuanya tiap hari buat dia. Bukan buat aku, buat kita semua gitu ya. Mungkin momennya gitu. Dokter Momennya Okta juga ulang pengen tahun. bikin aku happy, bikin ulang tahun aku di tahun ini tuh nggak akan pernah terlupakan seumur hidup. Amin. Berarti Untuk kado-kado ulang tahun. Kado belum aku buka-bukain, aku juga belum tahu karena kan sebenarnya nggak mikirin kado lah. Nomor satu kado yang paling penting itu adalah doa dan support. Sekarang 36 tahun mau kado apa sih? Semua juga Udah alhamdulillah Ada, udah ada, alhamdulillah. makan cukup, rumah tempat tinggal oke, cukup, mobil Suami, ada, anak-anak. suami ada, anak-anak ada, kesehatan masih diberikan sampai sekarang, alhamdulillah. apa ini menjadi kado spesial buat Katia mungkin di ulang tahun ini? Sangat. Aku tuh nangis melulu bukan karena apa-apa, karena nangisnya itu karena terharu, bangga gitu. Akhirnya bisa punya bisnis sebesar ini dan bisa berpartner dengan orang yang sangat aku kagum-kagumkan gitu. Aku selalu bilang dari zaman dulu tuh kayak jujur Dokter Oktri dan Pak Toto tuh kayak mentor bisnis aku dan suami. Jadi kalau tiap aku sama suami punya bisnis apa pasti kasih tahu kan. Aku tuh gini nanti dikasih tahu caranya gini apa segala macam gitu. Sampai akhirnya kita bisa berpartner, jadi satu kebanggaan buat aku bisa bergabung dengan OMDC. Dan suatu kebahagiaan juga buat aku, alhamdulillah bisa dapat sosok partner yang luar biasa, yang selalu mau menyenangkan orang lain, selalu membantu orang lain tanpa pamrih. Semua yang kenal Tia pasti juga merasakan yang sama, ya nggak? Itu intinya sih, visi dan misi kita tuh sejalan gitu. Bukan hanya apa yang kita cari tuh bukan hanya uang semata, tapi juga kita juga memikirkan kepentingan orang lain. Terus udah gitu Kita pengen ninggalin legacy buat anak-anak. Iya, kita pengen ninggalin legacy buat anak-anak. Terus udah gitu sosialnya juga kita juga pikirin gitu. Mungkin memaknai nih di ulang tahun kali ini Katia seperti apa mungkin dari Katia sendiri? Tahun 2022 itu banyak hadiah buat aku, banyak banget hadiah buat aku. Alhamdulillah atas pencapaian aku udah sampai di sini juga berkat bantuan Dokter Oktri juga. Aku pun berhijab juga. Itu hari pertama aku berhijab itu ditemenin sama Dokter Oktri juga. Takut awkward kalau keluar nggak pede Iya. gitu. Karena kan aku kan ya kayak kalian tahu sendiri lah, mungkin pemirsa di rumah juga udah tahu aku tuh orangnya kayak gimana, cuek gitu ya. Maksudnya penampilan aku juga jauh lah dari sekarang ini. Aku udah berubah ke satu step yang menurut aku lompatannya cukup besar gitu, walaupun belum sempurna pasti karena aku masih banyak belajar gitu, dan dibantu sama Dokter Oktri sama teman-teman lain tadi semuanya pada datang sini ya, alhamdulillah banget. Tapi ya mungkin di ulang tahun yang sekarang bedanya mungkin sekarang udah pakai hijab nih dan berbeda dengan tahun sebelumnya seperti apa? Aku tuh kalau dari zaman dulu kan mikirinnya lebih ke apa ya, hubungan sosial aja ya, hubungan sama antar sesama umat gitu. Jadi lebih ke hablum minannas lah ibaratnya. Cuman aku kadang-kadang suka lupa kayaknya hablum minallahnya belum terlalu benar. Nah, salah satu alasan aku untuk pakai hijab juga untuk menutup aurat supaya hubungan aku sama pencipta aku bisa lebih dekat lagi, aku ngadunya juga lebih enak lagi, berdoanya juga lebih enak lagi, dan memang sudah sewajibnya ya memang untuk penampilan seperti ini gitu. Untuk kembali. Ya, untuk kembali. Gimana lagunya? Sekarang udah nyaman. belum Tapi ada sekarang lagi. udah nyaman Katia mungkin. Nyaman banget karena support itu bukan datang dari teman-teman aku sesama muslim aja, bahkan dari yang non muslim pun itu support juga, alhamdulillah. Nah, bisa dibilang kan sebentar lagi ini kan mau Ramadan juga nih Katia, mungkin Ramadan tiba, Iya. Ramadan tiba. Persiapannya apa sih di Ramadan? menyambut Ramadan kali ini bisa dibilang dari Katia sendiri seperti apa? Ramadan itu aku malah syuting lagi. Syuting, alhamdulillah ada program religi. Terus tetap palingan ini kan ada yang baru kan, ada OMDC Playground, walaupun sebenarnya udah nggak perlu repot-repot karena manajemen dan sebagainya udah di handle sama Dokter Oktri juga. Palingan ya fokus ibadah juga ya, karena insya Allah Lebaran tahun ini juga kan lebih berbeda ya dari yang 2 tahun sebelumnya kan, yang kemarin kita pandemi, ya mudah-mudahan banyak berkahnya. Gimana sih Katia nanti selama Ramadan nanti bisa dibilang mencari Tuhan di 30 hari Ramadan nanti seperti apa dari Katia sendiri?
Cuman mah jangan dicari-cari ya. Nggak usah dicari-cari. Tapi kayak Pendalaman ya, agamanya pendalaman mungkin gitu. selama Lebih banyak ibadah aja karena kan sebenarnya pahala amalan itu dilipat gandakan ya. Misalnya lebih banyak beramal, lebih banyak Bunda, ayo ibadah. dong cepet pulang Iya, ada sayang. Nena. Iya. Oke, sebentar ya. Maka sama Yuri boleh? Aku mau Oh, iya. pulang sekarang, aku mau tinggal Bunda aja. Ya udah kamu tinggal dulu ya. Tapi Bunda naik mobil apa? Nanti naik bajai ya, Bu. Boleh? Pak Toto Ayah. mau punya apa? Ayah. Es krim?